warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari metodologi penelitian kelas F akan mempresentasikan mengenai analisis data kuantitatif. Setelah kita memperoleh data melalui kuesioner, data tersebut itu perlu untuk dikodekan, dimasukkan, dan juga diedit. Yang artinya skema kategorisasi itu harus diatur sebelum data itu dapat diketik. Kemudian outlier, inconsistent, dan juga respons kosong itu jika ada harus ditangani dengan cara tertentu. Nah, di sini materi yang pertama ada pengkodean dan entry data. Langkah pertama untuk menyiapkan data itu adalah memberi kode atau nomor kejawaban dari peserta. Tujuannya itu agar mempermudah untuk memasukkan datanya ke komputer. Kalau pakai survei online, kita nggak perlu ketik ulang karena datanya akan langsung otomatis masuk. Tapi kalau nggak bisa pakai survei online, kita bisa pakai lembar kode dulu buat nyalin jawaban dari kuesioner sebelum dimasukkan ke komputer. Nah, cara ini tuh bisa ngebantu biar nggak bingung, apalagi kalau pertanyaannya banyak. Selanjutnya ada mengkodekan respons. Nah, di sini ada sampel kuesioner. Nah, dalam kuesioner Excelsior Enterprise ada 22 pertanyaan yang mengukur hal-hal seperti kesetaraan, pengayaan pekerjaan, kelelahan, kepuasan kerja, dan juga niat untuk keluar. Serta ada 6 variabel demografis seperti usia dan jenis kelamin. Nah, jawaban karyawan itu akan dikodekan berdasarkan angka yang mereka pilih, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk variabel seperti masa kerja, kita pakai kode 0 untuk paruh waktu dan kode 1 untuk penuh waktu. Nah, shift kerja, usia, dan jenis kelamin semuanya itu diberi kode angka tertentu. Terus kalau ada jawaban yang kosong, kita bisa pilih kode seperti 9 atau titik, asalkan konsisten. Karena bisa terjadi kesalahan saat kita mengkodekan data, setidaknya 10% dari kuesioner itu harus dicek ulang. Jika ada banyak kesalahan, mungkin semua item harus diperiksa lagi. Selanjutnya ada data entry. Setelah jawaban peserta itu dikodekan, kita bisa masukin datanya ke database. Bisa pakai software apa aja, contohnya SPSS yang tampilannya mirip dengan spreadsheet. Kemudian setiap baris di situ itu mewakili satu orang yang ikut dan tiap kolom itu mewakili pertanyaan atau variabel. Jangan lupa di kolom pertama itu kita kasih nomor untuk tiap kuesioner biar gampang ngeceknya. Kalau ada yang perlu dicek ulang. Setelah semuanya siap, tinggal masukin jawaban dari tiap peserta ke database itu. Kemudian ada mengedit data. Mengedit data itu penting banget dalam proses penelitian untuk memastikan bahwa data yang kita kumpulkan itu berkualitas dan konsisten. Proses ini tuh melibatkan pengecekan dan perbaikan data mentah supaya bisa menemukan dan memperbaiki kesalahan serta melengkapi informasi yang kurang. Langkah-langkah dalam mengedit data itu termasuk memastikan semua bagian kuesioner terisi, memeriksa apakah jawaban masuk akal, dan melihat apakah jawaban itu konsisten satu sama lain. Nah, dengan melakukan mengedit data ini dengan teliti, kita bisa meningkatkan akurasi dan keandalan hasil penelitian. Jadi, analisis yang kita lakukan itu bisa menghasilkan kesimpulan yang lebih valid dan bisa dipercaya. Transformasi data. Jadi, transformasi data adalah proses mengubah representasi numerik asli suatu nilai menjadi lebih nilai lain untuk memudahkan analisis data. Transformasi ini biasanya dilakukan untuk mengatasi masalah distribusi data yang tidak merata atau untuk menyesuaikan skala nilai agar lebih mudah dianalisis. Salah satu metode transformasi adalah perbalikan skor atau reverse scoring, di mana nilai pada beberapa item survei dibalik untuk menyamakan arah interpretasi jawaban. Lalu, transformasi juga diperlukan ketika beberapa item digunakan untuk mengukur satu konsep. Skor dari setiap item digabungkan menjadi satu nilai tunggal, biasanya dengan menjumlahkan dari kemudian merata-ratakannya, sehingga menghasilkan satu skor yang mencerminkan konsep yang diukur. Kemudian memahami data. Memahami data dapat dilakukan dengan membuat ringkasan visual seperti memeriksa kecenderungan sentral serta melihat penyebaran variabel. Selain itu, hubungan antara dua variabel dapat dianalisis dengan pemahaman lebih lanjut. Jenis skala pengukuran ini dipengaruhi metode analisis dan ringkasan visual yang digunakan. Lalu, memahami dan pola data adalah langkah awal penting dalam analisis, terutama saat alat ukur baru dikembangkan.
Statistik deskriptif seperti frekuensi, kecenderungan sentral, dan penyebaran digunakan untuk memeriksa kualitas data sebelum analisis lebih lanjut. Lalu apa itu frekuensi? Frekuensi ini mengacu pada jumlah kemunculan berbagai subkategori dari suatu fenomena, di mana presentase dan presentase kumulatifnya dapat dihitung. Frekuensi itu sendiri dapat membantu menunjukkan distribusi data dan profil karakteristik responden seperti kelamin, departemen, atau tingkat pendidikan. Frekuensi dapat divisualisasikan dengan diagram batang, histogram, atau diagram lingkaran untuk memudahkan pemahaman. Lalu ada ukuran kecenderungan sentral. Ada 3 ukuran kecenderungan sentral, ada rata-rata, mean, median, dan modus. Ukuran penyebaran mencakup rentang range, deviasi standar, varians, dan rentang interkuartil. Kemudian untuk ukuran penyebaran sendiri, selain ukuran kecenderungan sentral, rata-rata, median, dan modus, penting juga untuk memahami variabilitas dalam suatu set pengamatan. Dua set data dapat memiliki rata-rata yang sama, tetapi penyebarannya bisa berbeda. Ada 3 ukuran penyebaran yang terkait dengan rata-rata, yaitu range, varian, dan deviasi standar. Untuk range sendiri mengacu pada nilai ekstrim dalam set pengamatan, yaitu selisih antara nilai tertinggi dan terendah. Lalu yang kedua ada varians. Nah, varians ini dihitung dengan mengurangkan data dari setiap pengamatan dan mengkuadratkan selisih tersebut dan membagi totalnya dengan jumlah pengamatan. Yang ketiga ada deviasi standar, yang merupakan akar kuadrat dari varians untuk memberikan gambaran tentang seberapa jauh data tersebar dari rata-rata. Kemudian ada hubungan antara variabel. Dalam penelitian yang melibatkan beberapa variabel, sangat penting untuk mengetahui bagaimana satu variabel terkait dengan variabel lainnya. Hal ini mencakup dari sifat, arah, dan signifikansi hubungan bivariabel. Untuk menilai hubungan antara variabel yang diukur pada skala nominal atau ordinal, kita dapat menggunakan tes non-parametrik seperti korelasi peringkat, Spearman dan Kendall untuk variasi ordinal, serta matriks korelasi untuk variabel interval dan rasio. Lalu uji chi-square untuk variabel nominal. Uji chi-square ini digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan antara dua variabel nominal. Uji ini membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan menggunakan rumus. Nah, rumusnya bisa dilihat di sini. Lalu ada korelasi. Nah, korelasi itu sendiri, matriks korelasi Pearson menunjukkan arah, kekuatan, dan signifikansi hubungan bivariabel antara variabel yang diukur pada skala interval atau rasio. Korelasi diperoleh dengan menilai variasi dalam satu variabel saat variabel lainnya juga bervariasi. Baik, selanjutnya ada ukuran kecenderungan sentral dan dispersi. Yang pertama ada ukuran kecenderungan sentral yang dimana itu rata-rata. Nah, rata-rata ini ukuran kecenderungan sentral yang memberikan gambaran umum dan data tanpa membanjiri data dengan setiap pengamatan dalam satu set data. Lalu yang kedua ada ukuran dispersi yang dimana dua set data mungkin memiliki rata-rata yang sama, tetapi dispersinya bisa saja itu berbeda. Selanjutnya ukuran penyebaran lainnya. Bila median itu adalah ukuran kecenderungan sentral, tersentil, desil, dan kuartil menjadi bermakna sama seperti median membagi seluruh wilayah pengamatan menjadi dua bagian yang sama. Desil menjadi 10 dan perinsil menjadi 100 bagian yang sama. Nah, perinsil ini berguna data dalam jumlah besar seperti skor GRE atau GMIT yang ditangani.
Selanjutnya yaitu hubungan antar variabel, di mana uji non-parametrik ini tersedia untuk menilai hubungan antara variabel yang diukur pada skala nominal atau ordinal, di mana korelasi dari peringkat Spearman dan korelasi peringkat Kendall ini digunakan untuk memeriksa hubungan antara dua variabel ordinal. Nah, matriks korelasi ini digunakan untuk memeriksa hubungan antara variabel interval atau ordinal atau rasio. Hubungan antara dua variabel nominal yaitu uji X kuadrat, di mana uji G-share square atau X kuadrat ini merupakan uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan signifikan antara dua variabel nominal. Nah, uji ini membandingkan frekuensi data yang diamati dalam tabel kontingensi dengan frekuensi yang diharapkan berdasarkan probabilitas. Jika frekuensi yang diamati berbeda secara signifikan dari frekuensi yang diharapkan, maka hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara kedua variabel. Selanjutnya yaitu korelasi, di mana koefisien korelasi person merupakan ukuran statistik yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel interval atau tingkat rasio. Nah, koefisien korelasi ini dihitung dengan menilai variasi dalam satu variabel saat variabel lain juga bervariasi. Plot sebar dapat digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara kedua variabel. Nah, untuk menentukan apakah korelasi antara dua variabel ini signifikan, maka nilai Pi ini dihitung. Nilai Pi yang kurang dari atau sama dengan 0,05 ini umumnya dianggap menunjukkan korelasi yang signifikan. Excel Sheet Enterprise Statistik deskripsi bagian 1, di mana statistik deskriptif ini termasuk nilai maksimum, minimum, rata-rata, standar deviasi, dan variannya, di mana diperoleh dari studi Excelsior Enterprise. Kemudian tindakan korektif, di mana dilakukan untuk mengatasi entry ilegal, dan analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa setiap peserta wajib menjawab semua atau sebagian besar pertanyaan, sehingga tidak ada kuesioner yang dibuang, di mana data yang hilang akan diabaikan dengan analisis selanjutnya, yang memungkinkan kita untuk melanjutkan dengan analisis yang lebih mendalam untuk menguji validasi data dan menguji kebaikan tindakan, di mana korelasi. Reliabilitas pengukuran ini ditentukan melalui konsistensi dan stabilitas. Konsistensi ini menunjukkan sejauh mana item yang mengukur konsep saling terkait, diukur menggunakan alpha korban yang menunjukkan bahwa korelasi positif antar item. Nah, nilai alpha korban ini mendekati 1, yang mana menunjukkan reliabilitas yang tinggi. Saat itu, koefisien reliabilitas ini belah juga digunakan untuk mengukur konsistensi item dalam satu set, tapi hasilnya dapat bervariasi tergantung pada pembagian skala. Stabilitas pengukuran dapat dievaluasi melalui reliabilitas bentuk paralel dan uji-uji ulang, di mana reliabilitas bentuk paralel ini muncul dari korelasi tinggi antara dua bentuk pengukuran serupa, sedangkan reliabilitas ini uji-uji ulang diukur dengan menghitung korelasi antara pengujian yang sama dalam dua waktu berbeda. Secara umum, alpha korban adalah metode utama untuk mengukur reliabilitas konsisten internal. Berikutnya adalah Excelsior Enterprise, memeriksa keandalan pengukuran multi-item. Karena persepsi entitas kelelahan, pengayaan pekerjaan, dan niat untuk keluar diukur dengan skala multi-item, konsistensi jawaban terhadap item skala harus diuji untuk setiap pengukuran. Nah, berikut adalah contoh umum mengenai alpha cornback untuk 4 variabel, di mana semua alpha variabel nilainya di atas 0,6, yang berarti reliabilitasnya dapat diterima hingga baik. Alpha di bawah 0,6 dianggap buruk, 0,7 diterima, dan di atas 0,8 dianggap baik. Untuk memastikan reliabilitas yang benar, item negatif dalam kuesioner harus dibalik sebelum diuji reliabilitasnya. Nah, berikut ini adalah contoh pengukuran alpha cornback untuk variabel pengayaan pekerjaan. Jika satu item dikeluarkan, misalnya item pertama, nilai alpha akan menurun menjadi 0,777, yang berarti item tersebut tidak perlu dihapus karena nilai alpha sudah cukup tinggi, yakni di atas 0,7. Meskipun menghilangkan item bisa meningkatkan reliabilitas, tetapi bisa mengurangi validitas pengukuran, sehingga hal tersebut harus dihindari kecuali alpha berada di bawah 0,6.
Nah, setelah konsistensi antar item terkonfirmasi, skor individu dari setiap item dapat digabung menjadi satu skor keseluruhan untuk setiap variabel, seperti persepsi ekuitas atau pengayaan pekerjaan. Proses ini melibatkan perhitungan rata-rata dari skor individu untuk menghasilkan satu skor yang representatif bagi setiap variabel. Selanjutnya adalah validitas. Validitas faktorial dapat ditetapkan dengan menyerahkan data untuk analisis faktor. Hasil analisis faktor dengan teknik multivariat akan mengkonfirmasi apakah dimensi yang diteorikan muncul atau tidak. Setelah mengungkapkan apakah dimensi tersebut memang disadap oleh item dalam pengukuran seperti yang diteorikan. Lalu validitas terkait kriteria dapat ditetapkan dengan menguji kekuatan pengukuran untuk membedakan individu yang diketahui berbeda. Lalu validitas konvergen ditetapkan ketika terdapat korelasi tingkat tinggi antara dua sumber berbeda yang menanggapi pengukuran yang sama. Misalnya baik atasan maupun bawahan menanggapi pengukuran sistem penghargaan yang diberikan kepada mereka dengan cara yang sama. Lalu validitas diskriminan ditetapkan ketika dua konsep yang sangat berbeda tidak saling berkorelasi, misalnya keberanian dan kejujuran, kepemimpinan dan motivasi, sikap dan perilaku. Nah, validitas konvergen dan diskriminan ini dapat ditetapkan melalui sistem matris multi-trait multi-method. Selanjutnya adalah Excelsior Enterprise statistik deskriptif bagian 2. Membahas langkah-langkah setelah perhitungan skor baru untuk variabel seperti ekuitas yang dirasakan, pengayaan pekerjaan, kelelahan, dan niat untuk keluar. Analisis deskriptif dilakukan untuk variabel-variabel ini termasuk perhitungan maksimum, minimum, rata-rata, standar deviasi, dan varians. Hasil statistik ini membantu menjawab beberapa pertanyaan kunci tentang kondisi karyawan, seperti tingkat kepuasan kerja, persepsi terhadap pengayaan pekerjaan, tingkat kelelahan, serta kecenderungan untuk keluar dari perusahaan. Sehingga dapat membantu bersama dengan hasil pengujian hipotesis, dapat membantu kita dalam membuat keputusan yang tepat untuk memecahkan masalah. Statistik deskriptif seperti nilai maksimum, minimum, rata-rata, standar deviasi, dan varians diperoleh untuk variabel independen dan dependen berskala interval dalam studi Excelsior Enterprise. Nah, pada tabel 14.4 menunjukkan hasil dari pengujian tersebut, di mana rata-rata skor niat untuk keluar adalah 2,59 pada skala 4 poin yang menunjukkan adanya masalah pergantian karyawan di Excelsior Enterprise. Beberapa karyawan tidak berniat keluar dengan nilai minimum 1, sementara yang lain serius mempertimbangkan untuk keluar dengan nilai maksimum 4. Nah, kepuasan kerja berada di tingkat rata-rata yakni 2,91 pada skala 5, dan persepsi ekuitas serta tingkat kelelahan cukup rendah, masing-masing 2,44 dan 2,57. Nah, pengayaan pekerjaan dipersepsikan agak tinggi dengan rata-rata 3,49. Tabel 14.4 juga menunjukkan bahwa varians untuk semua variabel agak tinggi, yang menunjukkan bahwa jawaban peserta tidak selalu sangat dekat dengan nilai rata-rata pada semua variabel. Nah, pada tabel 14.5 ini memberikan gambaran yang lebih rinci tentang niat karyawan untuk keluar. Lalu pada tabel 14.6 yakni menunjukkan matriks korelasi Pearson yang diperoleh untuk 5 variabel berskala interval, di mana dari hasil tersebut dapat terlihat bahwa niat untuk keluar berkorelasi negatif dengan kepuasan kerja, persepsi ekuitas, dan pengayaan pekerjaan, yang berarti semakin puas karyawan, semakin rendah niat mereka untuk keluar. Namun tidak ditemukan hubungan signifikan antara kelelahan dan niat untuk keluar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.